Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Der Ahwat, jika kita sebagai umat muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan senantiasa mengikutinya atau meneladaninya. Demikian halnya amalan-amalan sunnah sebelum tidur yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Pertama, berwudu. Dari hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Kedua, tidur sesegera mungkin setelah Isya. Dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Ketiga, melaksanakan sholat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari yang bunyinya, kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan kepadaku 3 wasiat: berpuasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan witir sebelum tidur. Keempat, membersihkan tempat tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya 3 kali pada tempat tidur itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Kelima, membaca doa sebelum tidur. Dari Husayfah, ia berkata, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebelum tidur juga disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis berikut. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, meniup telapak tangan. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, tidur dengan posisi menyamping ke kanan. Hadis tentang dianjurkan kita tidur dalam posisi menyamping ke kanan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya, berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Kesembilan, meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Dari hadis Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Ke-10, jangan tidur dengan posisi tengkurap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tidur dalam keadaan posisi tengkurap. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis yang bunyinya, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Daud. Ke-11, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menceritakan kisah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Fatimah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta diberi pembantu atau budak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir 33 kali.
tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Hal ini lebih baik dari seorang pembantu. Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan amal ini setelahnya. Setelah Ali mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak pula ketika malam perang Siffin? Ali menjawab, tidak pula aku tinggalkan ketika perang Siffin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Dan setelah diamalkan sunnah-sunnah ini, jangan lupa berniat untuk bangun di sepertiga malam untuk melakukan tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita untuk rajin melakukan ibadah wajib dan sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.